Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fufinus Juniartono. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat Kristus yang setia dimanapun saat ini berada. Shalom. Senang sekali manakala pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur dan menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita dalam hari-hari kehidupan kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita heningkan hati, jiwa, pikiran kita untuk bersaat teduh bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu pada saat ini. Dengan penuh rasa syukur, kami menyatukan hati kami untuk bersekutu bersama, berelasi bersama Dikau lewat ibadah pada pagi hari ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah setiap kami di dalam merenungkan dan mempergumulkan firman-Mu yang sebentar akan diberitakan. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, agar firman yang disampaikan boleh diuraikan dengan benar dan jelas, sehingga boleh dihayati dan dipahami oleh semua yang mendengarkannya. Kiranya kuasa Roh Kudus berkarya dalam setiap kami, dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh dimampukan untuk semakin berakar kokoh, bahkan bertumbuh dalam pengenalan dan pemahaman kami akan firman Tuhan. Sehingga pada gilirannya nanti kami boleh Dikau utus untuk mempersaksikan setiap kebenaran firman-Mu kepada banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah dengan penuh sukacita bersama kita naikkan sebuah pujian dari NKB 199 bait pertama dan ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Serapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema
Sudahkah kita menjadi anggur yang baik? Nats yang mendasarinya saya ambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 9 dan 10 yang mengatakan demikian. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencadok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mau mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat, pernahkah Anda membayangkan ketika Anda menyelenggarakan sebuah acara pesta ulang tahun misalnya, atau acara-acara yang lain, Anda diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana persediaan makanannya kurang. Ternyata tamu-tamu yang datang lebih banyak dari yang diperkirakan, sehingga makanan yang disediakan tidak mencukupi jumlah tamu yang hadir. Tentunya tuan rumah dan pihak penyelenggara akan berusaha keras dan optimal untuk menanggulangi masalah ini. Dan hal ini tidaklah mudah, mengingat keterbatasan waktu yang sudah sangat mendesak. Peristiwa serupa juga terjadi pada saat Yesus bersama ibunya dan murid-muridnya menghadiri acara pernikahan di Kana. Kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Di saat acara perhelatan itu, tuan rumah kekurangan anggur. Ternyata Maria, ibu Yesus, cukup peka dan perhatian akan masalah ini. Maria minta tolong pada Yesus untuk mengatasi masalah ini. Sahabat, lewat peristiwa ini saya ajak kita untuk menyimak hal-hal yang penting. Apakah yang bisa kita pelajari sesuai dengan kisah ini? Di sini saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama, waktu Tuhan dan waktu manusia tidaklah sama. Adalah sangat memalukan bagi tuan rumah bila gagal menyediakan anggur bagi tamu-tamunya. Tetapi ketika Maria menyampaikan hal ini kepada Yesus, Yesus menjawab, "Saatku belum tiba." Di sini kita bisa belajar bahwa pikiran dan kepentingan manusia tidaklah sama dengan pikiran dan kepentingan Tuhan. Waktu bertindak Yesus seperti yang disarankan Maria belum tiba. Yang kedua, kita belajar tentang ketaatan. Sebelum para pelayan mengisikan air ke dalam tempayan, Maria mengatakan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ada sebuah pesan penting di sini yang disampaikan, yaitu ketaatan kepada Yesus adalah kunci utama. Para pelayan diminta untuk mematuhi perintah Yesus. Di sini bisa kita gambarkan bahwa jika kita taat kepada Yesus dan kemudian mengisi diri kita dengan air yang adalah firman Tuhan, kita bisa diubah menjadi anggur yang memberkati orang lain. Yang ketiga, kita bisa belajar di sini untuk mau menjadi saluran berkat dan pembawa sukacita bagi orang lain. Air biasa diubah oleh Yesus menjadi anggur, dan bukan sekedar anggur biasa, tetapi anggur yang baik. Lalu, apa yang kita lakukan dengan anggur yang baik itu? Anggur yang baik itu bukan disimpan, tetapi untuk dibagikan dan dinikmati, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dari kisah ini, kita diingatkan seperti apakah
diri kita saat ini. Apakah kita masih menjadi air putih biasa, air yang masih dalam proses pemurnian, atau sudah menjadi anggur? Tuhan dapat mengubah kita yang biasa-biasa saja untuk menjadi anggur yang baik, yang bisa menjadi berkat dan membawa sukacita bagi banyak orang. Dari nats yang menjadi perenungan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa para pelayan disuruh Yesus sendiri untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Ini bisa kita gambarkan akan pentingnya mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Bukan saja pada hari Minggu saat kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, tetapi juga 6 hari yang lain kita juga harus memperlengkapi diri kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Dari kisah ini kita lihat, semuanya ada 6 tempayan yang harus diisi air. Bisa saya ilustrasikan di sini bahwa 6 hari yang lain selain hari Minggu, hidup kita juga harus diisi oleh firman Tuhan. Yang keempat, kita melihat adanya kekuasaan dan kedaulatan Allah. Mukjizat yang dilakukan Yesus mengubah air menjadi anggur, menyatakan kedaulatan Allah dan menunjukkan akan kuasanya. Allah pun dapat mengubah orang-orang berdosa untuk menyesal, mengakui perbuatannya, datang padanya, dan bertobat. Dengan mukjizat yang dilakukan Yesus ini, Ia ingin menyatakan bahwa Dia adalah Anak Allah yang penuh dengan kemuliaan, sehingga dengan demikian semua orang boleh percaya kepadanya. Sahabat, proses pengubahan air menjadi anggur bisa jadi tidak menyenangkan dan bahkan menyakitkan. Ada kalanya kita harus mengalami berbagai hal yang berat dan membuat menderita. Namun lewat inilah kita bisa diubah Allah menjadi anggur yang berkualitas, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita yang biasa-biasa saja bisa dipakai Tuhan agar mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan kasih, sukacita, damai sejahtera bagi sesama. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan bisa menggunakan itu semua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita lakukan bagi orang lain berarti kita melakukannya buat Tuhan. Lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kerelaan dan kesediaan kita untuk dipakai sebagai sarana penyalur berkat. Juga ungkapan rasa syukur kita, kepekaan kita akan kasih setia Tuhan dapat menjadi penggerak dan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi sesama sesuai dengan kehendaknya. Ketaatan kita secara penuh melakukan apa yang Ia perintahkan, lalu mengisi diri kita dengan firman Allah, itulah dasar yang mengarahkan kita untuk menjadi anggur yang berkualitas. Bagaimanakah kita saat ini? Apakah kita masih tetap menjadi air biasa saja yang tidak mau berubah, atau sudah menjadi anggur? Marilah kita terus bertumbuh menjadi anggur yang baik dan berkualitas, yang menjadi berkat dan membawa sukacita bagi banyak-banyak orang. Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Kristus yang setia, marilah bersama kita naikkan doa-doa syafaat. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyampaikan berbagai kerinduan kami yang ingin kami ungkapkan lewat doa-doa syafaat kami.
kami ingin mendoakan segenap jemaat Tuhan. Lindungilah mereka selalu. Berkatilah kehidupan mereka sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam konteks keluarga. Jagalah kesehatan mereka, pulihkanlah mereka yang pada saat ini sedang sakit. Dukunglah mereka dalam usaha pekerjaan mereka, agar dapat memberi kecukupan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dikau berkati iman dan kehidupan mereka, agar terus bertumbuh dalam ketaatan akan firman Tuhan dan bertambah setia dalam mengikut Kristus. Kami juga ingin mendoakan para pemimpin bangsa agar melalui peran mereka dapat mewujudkan kehidupan yang adil, benar, makmur, sejahtera dan sentosa bagi masyarakat. Mengingat banyaknya terjadi musibah bencana alam dewasa ini, kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar semua peristiwa yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan tidak membawa dampak yang semakin buruk bagi kehidupan manusia. Akhirnya kami mau serahkan setiap kegiatan kami hari ini, baik pekerjaan maupun pelayanan kami, ke dalam kuasa pimpinan tangan-Mu saja, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Dipermuliakanlah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.